Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Adakah sukacita di pagi hari ini? Tentu ya, pasti semuanya tetap sukacita. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu Intan, Tuhan juga yang memberkati anak-anak yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami seturut kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi sekarang Ibu Intan mau tanya, apakah kalian masih mengingat firman Tuhan yang disampaikan Ibu Yesi kemarin? Ya, pasti semuanya masih ingat ya, karena pagi hari ini firman Tuhan yang Ibu Intan sampaikan pun masih berkaitan. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran. Sama-sama semuanya buka Alkitabnya dari Keluaran 26 ayat 1. Karena pembacaannya panjang, jadi kita akan pilih-pilih saja ya ayatnya. Keluaran 26 ayat 1, 7, 15, 26, 27 sampai dengan 31 dan 37. Nah, Ibu Intan akan membacakan firman Tuhan. Keluaran 26 mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmis. Dan dengan kerubnya buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Ayat 7, juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang melindungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Ayat 15, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Selanjutnya kita baca ayat 26 sampai 27. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan dari sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Ayat 31 sampai 37. Kita baca ya. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Berdasarkan 4 alas perak, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadap dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau
tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salupkan itu dengan emas, dengan ada lintangannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu Intan mau ajak kalian berpikir dulu. Coba bayangkan ketika, semuanya kan pada di rumah pasti semuanya pasti sering membantu mama ya, membantu mama di dapur. Nah, coba ketika mama mengajak kalian buat kue, terus pasti ketika kita membuat kue, kita menyiapkan bahan-bahannya apa saja ya yang harus disiapkan. Contohnya kalau kita mau buat kue donat, nah apa yang dibutuhkan? Kita butuh tepung terigu ya, kita butuh gula, kita butuh mentega. Nah, semuanya haruslah bahan-bahannya sama. Nah, tetapi pada saat kalian membuat roti bersama mama, ternyata kalian tidak mengikuti resep atau langkah-langkah yang harus dibuat agar kue atau donat yang kalian buat itu sesuai dengan keinginan. Nah, jika kalian tidak mengikutinya pasti, dan kalian memasukkan apa-apa saja yang tidak sesuai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, nah kira-kira seperti apa ya jadinya roti kalian atau kue yang kalian buat? Nah, pasti setelah kalian memanggang ya atau menggoreng, pasti adonannya akan terasa berbeda dengan yang mengikuti resep. Nah, sama seperti hari ini ya, dikisahkan bahwa Allah memberikan Musa ya petunjuk untuk membuat kemah suci. Nah, kemah suci yang dibuat ini sangat terperinci ya, disampaikan oleh Allah, harus siapkan ini, harus siapkan kain ungu ya, tadi kalau kita baca sama-sama. Nah, harus menyiapkan bahan-bahan yang sudah Allah perintahkan kepada Musa, sehingga kemah sucinya Allah bisa terbangun dengan istimewa. Nah, Allah ya merencanakan setiap bagian dari kemah suci itu sehingga kemah itu pun bisa jadi ya, bisa selesai seturut dengan kehendaknya Allah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kira-kira ketika Musa tidak mengikuti perintahnya Allah ya waktu itu? Nah, bisa saja ya kemah suci yang sudah Allah inginkan dibuat dengan sangat istimewa akhirnya tidak terbangun dengan indah. Nah, di sini juga Allah ingin mau menunjukkan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekelilingnya bahwa Ia ya atau Allah kita itu berbeda dengan Allah palsu yang mereka sembah waktu itu. Nah, di sini Allah mau mengingatkan kita, mau mengingatkan bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lainnya pada waktu itu bahwa sampai sekarang Allah mau mengingatkan bahwa tidak ada Allah lain yang bisa hidup bersama dengan umat pilihan Allah. Siapa umat pilihan Allah? Kita adalah orang-orang yang percaya. Nah, kita ini adalah umat pilihan Allah dan kita tidak ada Allah-Allah lain yang bisa hidup dengan kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa mereka pasti mempunyai berhala yang diukir dari batu kuil, tapi berhala ada palsu. Nah, Allah sebenarnya ya datang dan hidup di kemah suci bersama umatnya, dan semua orang Israel melihat kehadiran Allah dalam wujud tiang awan,
atau tiang api di atas kemah suci itu. Jadi pada waktu itu ya banyak sekali Allah-Allah lain pada bangsa Israel ya waktu itu. Nah, di sini Allah mau menyatakan bahwa hanya ada satu Allah ya, yaitu Allah yang kita sembah sekarang. Nah, di sini Allah mau melihatkan bagaimana Allah itu berkuasa atas segala ciptaan, terlebih kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Nah, setelah itu ketika kita merenungkan firman Tuhan, nah kita mau diajak untuk memikirkan kembali atau merefleksikan kembali ya. Nah, waktu itu di Mesir ya, orang Israel sudah menjadi budak yang sangat miskin. Nah, dari mana mereka mendapatkan emas dan perak yang Musa minta pada mereka? Kan waktu mau membuat kemah suci kan harus ada emasnya, ada peraknya. Sedangkan orang Israel sudah sangat miskin ya, bahkan mereka menjadi budak di Mesir. Kira-kira bagaimana mereka bisa mendapatkan emas dan perak yang diminta oleh Musa? Nah, coba kalian gali lagi firman Tuhan ya, kita bisa lihat, nanti kita menemukan jawabannya. Nah, setelah itu kira-kira dari tadi kita membahas tentang kemah suci. Apakah kalian mengetahui apa itu kemah suci? Nah, kemah suci itu adalah sebuah tenda ya, tenda yang digunakan digunakan untuk imam ya, yang menggambarkan bahwa Allah hadir dan tinggal di tengah-tengah umat pilihannya, umat yang percaya kepadanya. Nah di situ kemah suci melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, setelah kalian sudah mengetahui apa itu kemah suci, nah mengapa ya kira-kira Allah memimpin umatnya membangun kemah suci? Nah, coba kalian renungkan lagi, kalian pikirkan lagi, kenapa ya Allah ingin Musa untuk membangun kemah suci? Nah, pasti kalian akan bisa menemukan jawabannya. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati kita dan terus menguatkan kita dalam menjalani hari-hari ini. Ya, mari kita mendoakan semoga Allah selalu hadir ya, walaupun sekarang masa pandemi, kita tetap berserah, kita tetap bergantung pada kehadirannya Allah dalam kehidupan kita, dan kita mengucap syukur kalau Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa terus bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Nah, mari kita berdoa mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terus mengingatkan kami, terus menguatkan kami sebagai orang percaya, di mana Allah terus hadir, Allah terus tinggal di dalam hati kami, di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara kami, sekalipun Tuhan pada saat ini kami menghadapi masa pandemi, tapi biarlah Tuhan yang terus memberikan kami iman dan terus hadir bersama kami, sehingga kami boleh percaya Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, anak-anak-Mu yang akan belajar, papa mama kami yang akan bekerja, bapak dan ibu guru kami pun juga yang akan bekerja. Tuhan, kiranya Tuhan yang tuntun pelihara sehingga kami semuanya Tuhan Engkau berkati dan Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.